Ini ya Muhammad Pahlavi ya, putra mahkota, anak dari Raja Iran yang digulingkan, dikudeta oleh Khomeini. Sekarang ini Khamenei ya, orang suka bingung ya. Khomeini dan Khamenei ini adalah orang Afghanistan, ya separuh Arab, separuh Afghanistan. Mereka bukan orang Persia. Kalau tadi ini orang ini adalah orang Persia. Nah itu yang akan terjadi ketika nanti Anda yang jadi presiden adalah Anies Baswedan. Anda sedang dikuasai oleh Arab-Arab ini ya. Nah, Arab-Arab ini kerjanya adalah dengan menebar ketakutan ya. Ada satu tulisan yang bagus tadi yang boleh milih. Tetapi Islam dari awal ditakut-takuti dengan neraka. Kekristenan tidak ditakut-takuti dengan neraka, Saudara. Tetapi ditawarkan ya. Kamu ini kan susah, kamu kan lagi susah. Kamu ini susah karena kamu saling membenci. Kamu susah karena motivasimu uang. Sekarang aku tawarkan damai sejahtera dan cinta. Kata Tuhan Yesus ya. Nah ditawarkan. Kalau Islam, dia datang, dia menawarkan ketakutan. Dia nakut-nakutin. Kalau kamu tidak percaya Allah, nanti kamu masuk neraka. Semua yang ada di Iran, Irak, Dubai, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tadi kita dengar ini ya Muhammad Pahlavi ya, putra mahkota, anak dari Raja Iran yang digulingkan, dikudeta oleh Khomeini. Sekarang ini Khamenei ya, orang suka bingung ya. Khomeini dan Khamenei ini adalah orang Afghanistan, ya separuh Arab, separuh Afghanistan. Mereka bukan orang Persia. Kalau tadi ini orang ini adalah orang Persia. Nah itu yang akan terjadi ketika nanti Anda yang jadi presiden adalah Anies Baswedan. Anda sedang dikuasai oleh Arab-Arab ini ya. Nah Arab-Arab ini kerjanya adalah dengan menebar ketakutan ya. Ada satu tulisan yang bagus tadi yang saya baca. Ya saya bacakan dulu ya. Judulnya Fear as Instrument of Power. Fear ya, saya bacakan ya, ini bagus ini. Fear as an instrument of power. Ini Aram Aharonian. Siapakah Aram Aharonian? Ya, Magister Integration Periodista di Center Telesua, Direktur Komunikasi Demokrasia. Wah ini Aram Aharonian ya saudara ya. Nanti kita cek lagi siapa dia ya. Kita cek di Wikipedia saudara ya. Siapa nih orang ini nih? Aram Aharonian. Mana tadi? Oh, enggak kelihatan. Ini ya orang ini ya. Cuma ini kok enggak ada ininya ya. Karena ada dua Aram Aharonian ya. Yang tua ini ya, mana tadi ini adanya bahasa. Dia ini adalah seorang ini ya saudara, seorang pengajar ya. Vox Populi, saya nggak tahu nih Vox Populi. Tapi kalau lihat aja bahasa Prancis ya saudara ya. Uruguay journalist ya of vast Latin American experience. He has got master degree in integration. He is the creator, founder, first Telesur Foundation for Latin American. He is the director of Latin American Center Strategic, author several books. Ya, ini ya. Nah kita lihat ya tadi ya. Sekarang kita lihat area tulisannya dia tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya. Kita lihat ya tulisannya dia. As soon as we are born, we are instilled with fear.
the mantra of religions, and precisely to frighten us in this world, marking our behavior and limiting our enjoyment in order to make merit and be able to enjoy all that or other things I do know internally, eternally in the other of after that, no more threats, no more fears. In other word, bentar ya. Sekarang malah terlalu panas nih heaternya. In other words, life on earth would be just an admission test. If we don't behave well according to the rules and norms of the religion we choose or they impose on us, there will be no second time. That is primary first generation terrorism, say communicologists Alvaro Versi. Secondary terrorism would be the threat of climate change, famine, greenhouse gases, and nuclear war. The list of sacred books in enormous opposing the truth, Bible, Quran, Torah, Talmud, Upanishad, Veda, Canon of Buddhism, Book of Mormon, Tipitaka, Rig Veda, Mahabharata, Bhagavad Gita, Koiki, and Avesta, dan seterusnya. But we cannot forget that with or without book tablets or engraved rock or Indian also had their religions. Even when they worshipped other gods, there are dozens and dozens books on fear, but I'm afraid to read them. And so I go to the dictionary of the Royal Spanish Academy, which tells us that fear is anguish for a real imaginary risk or harm. Fear is an unpleasant emotion that is provoked by the perception of danger, real or supposed, present, future, or even past. It is a primary emotion that derives from the natural aversion to risk or threat, and is manifested in all animals, including humans. The ultimate expression of fear is terror. In addition, experts say fear is related to anxiety. There are currently two different concepts of fear which correspond to the two major psychological theories we have: behaviorism and depth psychology. According to the behaviorist thinking, fear is something learned. In depth psychology model, existing fear corresponds to a basic unconscious and unresolved conflict, the fear of dying, the survival instinct, to which is reverse. Bagus ya. Jadi ada ketakutan yang pertama, yaitu agama yang nakut-nakuti kamu, saudara ya. Agama, lalu sebenarnya ketakutan itu secara psikologi itu adalah respon terhadap bahaya. Adanya bahaya maka kita takut. Ya. Tetapi agama itu nakut-nakuti kita. Dari kita lahir ceplok, saudara ya, kita ditakut-takuti dengan yang namanya agama. Ya. Threat, fear, retaliation in the name of the greater good has been the way of domination on earth, and it continues to be so, because when the first of freedom and democracy is no longer useful while people are being massacred, the octogenarian Democrat President of United States dan politik dimasukkan dalam politik ya. Jadi saudara, saya lagi mau cerita tentang ini, judulnya ini saja, Fear as an Instrument of Power. Saudara, bagaimana cara yang paling mudah? Ya, sebenarnya ada banyak filosofikal dari kekuasaan ya, ada banyak cara mencapai kekuasaan dan bagaimana membuat ya, mengatur kekuasaan itu. Tapi salah satu yang paling efektif adalah dengan ketakutan. Dan itu dilakukan oleh Islam. Semua pemerintahan Islam dengan menyebarkan ketakutan, teror. Nanti, Islam lahir dengan menyebarkan teror ketakutan, saudara ya. Ancaman nanti ada neraka, ya, diancam neraka. Abraham, ya, ketika Abraham pertama kali mengenal El Shaddai, bukan ditakut-takuti nanti ada neraka, saudara. Tapi di apa, saudara? Dimotivasi dengan sebuah berkat, ya, berkat. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Asal muasalnya Israel. Israel ditawarkan berkat dan kutuk, boleh milih.
Tetapi Islam dari awal ditakut-takuti dengan neraka. Kekristenan tidak ditakut-takuti dengan neraka, saudara. Tetapi ditawarkan, ya. Kamu ini kan susah, kamu kan lagi susah. Kamu ini susah karena kamu saling membenci. Kamu susah karena motivasimu uang. Sekarang aku tawarkan damai sejahtera dan cinta, kata Tuhan Yesus ya. Nah ditawarkan. Kalau Islam, dia datang, dia menawarkan ketakutan, dia nakut-nakutin. Kalau kamu tidak percaya Allah, nanti kamu masuk neraka. Ya, kalau kamu percaya Allah, nanti kamu dapat bidadari di surga. Iming-imingnya adalah seks dan tapi ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti dengan neraka dan penghukuman. Ya, setiap tidak sholat sekali hukumannya sekian ribu tahun. Setiap hal itu ada nerakanya, ya. Kalau kamu perempuan-perempuan dan mengizinkan suamimu menikah lagi, kamu masuk neraka. Semua ya. Nah itu tadi. Lalu ya di zaman modern ini, para penguasa Islam mau berkuasa dengan menyebarkan ketakutan. Nah karena orang sudah nggak takut lagi dengan neraka, maka mereka mendatangkan neraka bagi umat manusia. Karena manusia udah nggak takut dengan surga neraka lagi, udah nggak urusan. Ya, maka Islam mendatangkan neraka ke dunia ini, itu dengan teror. Nah, yang paling ngentara ini Iran tadi. Iran itu adalah dalang dari semua, sebagian besar terorisme di Indonesia itu didalangi oleh Iran. Ya, dan itu terjadi. Dan Iran itu sebenarnya gagal. Khomeini dan Khamenei sebetulnya gagal mengelola negaranya. Lalu dia menyebarkan ketakutan. Kalau kamu tidak pakai jilbab, kamu dibunuh. Ya, dan 3.000 orang mati pun mereka tenang-tenang saja, tidak merasa bersalah, dan mereka merasa bangga karena mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya mereka. Dengan membunuh ribuan orang, bahkan ratusan ribu katanya. Dan teror itu disebarkan ya sampai dengan hari ini, bahkan teror kepada Israel dengan supaya apa Saudara? Supaya dunia takut kepada Iran. Itu yang tadi diceritakan oleh si Pahlavi tadi ya. Dan bagaimana kamu menyebarkan, bagaimana si Iran ini menyebarkan ketakutan tadi ya. Bagaimana menyebar teror ya. The region deserves so much. Ya ini tadi ya. Ya, it is the Islamic Republic that is our common enemy. Ini tadi ya. Iran are not your enemy. Iran itu bukan musuh kita, saudara. Tetapi Islam, Republik Islam adalah musuh kita. Ya, adalah musuh kita bersama, katanya ya. Ulang ya. Fostering instability or funding terrorism. Iranians are not your enemy. It is the Islamic Republic that is our common enemy. The force fostering instability or funding terrorism. Iranians are not your enemy. It is the Islamic Republic that is our common enemy. The enemy of all peace-seeking people in our regions, whatever nation they come from, or whatever faith they practice. So I say to you, our friends across the Middle East, our region deserves so much better. But in order to succeed, first, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. The Middle East is all too familiar with turmoil and upheaval. So I know. Ya bagus ya. Rakyat Iran, negara Iran bukan musuh. Tetapi Republik Iran, Khomeini, Syiah inilah musuh kita. Ya, karena mereka berkuasa dengan menyebarkan ketakutan. Nanti Anies Baswedan, kalau kemarin dia berkuasa, dia akan sebarkan ketakutan. Karena memang saya dengan menyebarkan ketakutan. Sampai sekarang kan, teror kan gereja-gereja kan, teror supaya nggak berani ngelawan. Hari ini, ya gereja mulai berani ngelawan berkat saya muncul, saudara. Saya memberikan perlawanan yang tidak henti-hentinya setiap hari. Ya, saya gugat itu ya, Islam itu ya, saya menggugat Islam di Indonesia. Sehingga mulai banyak bermunculan orang-orang yang berani. Dan saya berharap makin banyak yang berani dan makin nekat. Cuman jangan goblok kayak anak Batak itu goblok, saudara. Jangan bodoh itu ya. Gurunya Rudi Yohana ya tolol, pantesan aja gurunya juga tolol. Coba kamu belajar sama saya, nanti kamu pinter. Kamu ikut kelas-kelas saya, kamu nanti pinter saudara ya. Kamu gurumu Rudi Yohanes, kamu belajar apa? Mau belajar nilep donasi tok. Cuma belajar nilep donasi. Belajarlah sama saya biar kamu pinter.
melihat komunitas ya kita ini ya bisa berkembang dan banyak orang yang diberkati melalui komunitas ini ya. Dan kita menebarkan keberanian dan pakai hikmat ya. Coba mana ada pernah di Indonesia selain di Papua ya yang mengibarkan bendera Israel massal. Inspirasinya dari channel ini saudara ya. Inspirasinya dari channel ini. Ya, duitnya dikumpulkan di channel ini ya 200 juta. Ya, dikumpulkan di channel ini. Inspirasinya mana ada. Semua orang terinspirasi untuk melawan. Hanya si Gilbert, si gembul itu ya, si gendut yang rakus itu ketakutan. Malah Yusuf kalah tangannya dicium-cium bau tai kan goblok ini kan Yusuf Pak. Si Gilbert ini kan capek dah. Sebab kita dengarkan perkataannya si Benyamin Netanyahu hari ini saudara ya. Bentar, bagus sekali hari ini Benyamin Netanyahu ya. Bentar. Bentar ya. Mana ya? Bentar ya, tadi sudah saya siapkan saudara ya. Kok hilang ya? כמו במתקפת הטילים, Allah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Yeah, Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. In fact, on the day that Israel began its ground operation next to our border with Lebanon, we asked them specifically, please leave this area so you're not harmed. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Hezbollah attacked Israel last year without any provocation on October 8th, a day after the Hamas massacre. And it's continued to attack us ever since by launching over 10,000 rockets and missiles at Israel. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel, and the IDF is doing its utmost to prevent such incidents. But the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That was called the Pearl of the Middle East. Heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? Lebanon dulu disebut dengan mutiara di Timur Tengah. Ya. Dulu Lebanon itu disebut mutiara di Timur Tengah. Tempatnya indah sekali ya, saudara ya. Judulnya Beirut ya, saudara. Anda kalau nonton judulnya Beirut ya. Sayang, ini di sini nggak bisa diputar ya. Beirut. Nah ini ya, kalau Anda nonton ini, sayang ini nggak bisa diputar ya, judulnya Beirut. Nggak bisa diputar ya di sini ya, sayang ya. Jadi di dalam cerita ini ya, coba ya, mungkin di sini ada ya Beirut ya. Jadi ceritanya Beirut itu dulu indah sekali saudara ya, Beirut. Beirut. Ya, Beirut ya.
Dulu bagus sekali saudara ya, Beirut itu ya. Ya intinya Lebanon dulu indah ya, Gaza dulu indah ya. Dulu kita putar videonya ya, tapi mereka hancur ya. Gara-gara Syria dulu ya sebelum perang ya, negara yang makmur. Kemudian diacak-acak sama Iran ya, si Presiden Ali Bashar itu kan diprovokasi sama Syiah itu kan. Ada perang saudara ya di Syria, di Irak, semua perang saudara. Semua ternyata di balik semua itu adalah Iran. Yaman, ya Houthi ngelawan Saudi Arabia. Itu terus akhirnya hancur kan. Yaman kan babak belur. Itu adalah ulah dari Iran. Jadi Iran ini berusaha menyebarkan teror ke seluruh Timur Tengah dan ke seluruh dunia. Dan bodohnya Indonesia ikut-ikutan ya itulah. Tapi kita punya pengharapan dengan kakek Sugiono sebagai presiden, sebagai menteri luar negeri baru, mungkin Indonesia bukan menjadi eksportir teroris lagi diharapkan, tapi Indonesia bisa menjadi eksportir bidadari paling tidak. Daripada eksportir teroris, saudara ya, mendingan jadi eksportir bidadari. Ya kan sekarang menteri luar negerinya kan kakek Sugiono, ya kan bersama wamennya adalah Miyabi, ya luar biasa. Jadi Indonesia jangan bodoh ya, jangan bodoh dengan menjadi proksinya Iran. Goblok Indonesia ini ya. Saya harap, tapi si siapa itu, si Prabowo kan dia kelihatannya dia nggak suka dengan Iran ya, karena si Prabowo itu merapat ke Yordania, ke King Jordan ini nampaknya Raja Jordan ini nampaknya ini ya sedikit liberal ya, orang yang sekuler. Jadi harapan kita adalah dengan kabinet yang baru ya, dengan kabinet barunya Prabowo ya, dengan menteri luar negerinya kakek Sugiono, diharapkan bisa memberikan aroma baru, aroma Miyabi, setidaknya aroma Miyabi, bukan aroma Timur Tengah lagi, tapi aroma Jepang, saudara ya. Mudah-mudahan Prabowo bisa menghadirkan aroma Jepang Miyabi ke Indonesia, ya, sehingga lebih semarak ya, daripada kamu aromanya aroma Arab, repot saudara. Kalau aroma Jepang kan beda kelasnya, luar biasa. Oke, begitu narasinya ya dari Nabi 26. Terima kasih Thomas Tan. Ya, terus suarakan kebenaran. Terima kasih Thomas Tan. Nusantara Berjaya, terima kasih ya tiap hari. Terus Nusantara Berjaya dan Thomas Tan ini kasih saweran. God bless you. Yang lain tolong di subscribe, viralkan, karena video saya itu nggak akan viral sendiri kalau nggak ada yang viralkan ya. Jadi kayak seperti ada robotnya yang menghalangi video saya untuk bisa ini ya, untuk bisa aktif ya saudara ya, untuk bisa jalan sendiri di threadnya Anda yang jadi harus diviralkan. Oke, kita mulai, kita panggil satu-satu semuanya, kroni-kroni ya. Ini Pak Andi USA sudah siap belum? Pak Andi USA, Om Pung Toba semua, tolong Om Pung Toba, coba Om Pung Toba, silakan semuanya. Saya jadikan kaos dulu ya, Om Pung Toba. Nah, ini ada ya, Om Pung Toba sudah jadi kaos, silakan Om Pung. Ellen. Tes suara Pak Paus.